Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA ya, semester 2. Kita awali dari bab energi ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang energi. Ya, baik. Selanjutnya, apa sih energi itu? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, energi itu ada di sekitar kita. Contoh energi adalah energi cahaya, ya, energi panas, energi kimia, energi gerak, dan energi bunyi. Dan energi tidak selalu dapat dilihat, tapi dapat dirasakan pengaruhnya. Dan energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan energi ini berasal dari sumber energi ya. Apa saja sih sumber energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sumber-sumber energi. Berdasarkan jenisnya, sumber energi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui. Ya, sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang selalu tersedia di alam. Contoh, matahari, air, angin, panas bumi, dan biomasa. Yang kedua yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Contoh bahan bakar fosil ya. Untuk arti bahan bakar fosil nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Contohnya saja yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dan hasil tambang seperti emas, perak, besi, tembaga, perunggu ya. Nah, sekarang ada beberapa sumber energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada matahari, ya, air, angin, panas bumi, bahan makanan, biomasa, bahan bakar fosil, dan listrik. Ya, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama dan terbesar bagi bumi. Matahari adalah sumber energi cahaya dan energi panas. Manfaat cahaya matahari ya untuk tumbuhan yaitu untuk fotosintesis. Masih ingat kan fotosintesis itu apa? Ya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan ya. Fotosintesis ini menghasilkan zat makanan dan oksigen. Makanan yang dihasilkan tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan, dan oksigen yang dihasilkan juga diperlukan makhluk hidup untuk bernapas. Nah, manfaat panas matahari bagi manusia diantaranya untuk menjemur pakaian, menjemur ikan atau padi, ya, memanaskan air, membuat garam, dan juga menghasilkan listrik. Selanjutnya yaitu air. Air diperlukan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Manfaat utama air adalah untuk minum. Air juga diperlukan untuk mandi, mencuci, dan memasak. Energi diperoleh dari air yang mengalir atau bergerak. Semakin deras aliran air, semakin besar energi yang dihasilkan. Aliran air yang deras dapat diperoleh dari air terjun dan aliran sungai yang deras. Energi gerak air dimanfaatkan untuk memutar kincir dan pembangkit listrik. Selanjutnya ada angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin telah banyak dimanfaatkan sejak zaman dahulu. Misalnya untuk meniup layar pada kapal, untuk melaut ya, serta untuk memutar kincir angin. Banyak kegiatan yang memanfaatkan tenaga angin. Misalnya nih yang biasa kalian mainin ya, bermain layang-layang, lalu ada paralayang dan terjun payung. Tenaga angin juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya panas bumi.
Pusat bumi terdiri atas lapisan batuan yang sangat panas. Panas dari pusat bumi meresap ke kerak bumi sehingga dapat kita rasakan di permukaan. Panas bumi inilah yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas bumi disebut juga geotermal. Energi yang berasal dari panas bumi telah digunakan sejak zaman dulu untuk memanaskan ruangan dan air. Namun saat ini lebih sering dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, bahan makanan. Makanan berasal dari tumbuhan atau hewan. Jadi makanan yang kita makan berasal dari tumbuhan atau hewan. Bahan makanan menghasilkan makanan melalui proses pencernaan dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia. Energi tersebut digunakan untuk menjalankan fungsi tubuh. Makanan juga menghasilkan tenaga untuk melakukan kegiatan. Next ada biomasa. Sumber energi biomasa adalah sumber energi yang berasal dari makhluk hidup. Sumber energi biomasa dapat diperoleh dari sisa-sisa kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Contoh ya, ini contoh sumber energi biomasa dari potongan kayu, serbuk gergaji, tongkol jagung, tahu ya tongkol jagung, dan batang tebu. Sumber energi biomasa dapat dimanfaatkan dengan cara dibakar atau diolah menjadi bahan bakar biomasa atau biofuel. Selanjutnya, bahan bakar fosil. Nah, ya, bahan bakar fosil berasal dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang terkubur dalam perut bumi selama jutaan tahun. Contoh bahan bakar fosil yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, ini contoh bahan bakar fosil ya. Bahan bakar fosil diperoleh dengan cara penambangan. Minyak bumi, untuk minyak bumi ya, dapat diolah menjadi minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Minyak tanah dan LPG dapat dimanfaatkan untuk memasak. Bensin dan solar dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Ya, selanjutnya yang terakhir ada listrik. Listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik, oleh baterai dan akumulator atau aki. Listrik digunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik, misalnya lampu, televisi, radio, dan komputer. Listrik harus digunakan secara hati-hati. Kesalahan dalam penggunaan alat elektronik dapat menyebabkan tersetrum. Ya, hati-hati ya, bahkan sampai kebakaran. Alat elektronik perlu dijauhkan dari air karena air memudahkan kita untuk kesetrum listrik. Ya, baik. Sampai sini dulu materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.